Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Amermatika. Kali ini MGMP Matematika SMP Kabupaten Klaten mempersembahkan pembahasan soal PTS penilaian tengah semester. Kali ini untuk kelas 7 bagian pertama. Oke, para siswa kelas 7, selamat menyaksikan. Soal yang pertama, diketahui bilangan bulat positif X sama dengan 76 CD, kemudian Y sama dengan 45 CDE, dan Z sama dengan 123 DE. Jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili satu angka, maka urutan dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, sekarang kalau bilangan bulat positif menentukan mana yang lebih besar lebih kecil, yang pertama langkahnya adalah kita lihat digitnya dulu. Semakin banyak digitnya, semakin besar nilai bilangannya. Kita lihat di sini X 4 digit, Y 5 digit, Z-nya 5 digit. Berarti paling kecil adalah X, ini paling kecil ya, karena hanya 4 digit. Kemudian antara Y dan Z ini sama, digitnya 5 digit. Maka menentukan mana yang lebih besar itu dari angka yang paling kiri ya, paling depan. Ini 4, ini 1. Nah, berarti besar Y. Jadi urutannya ini kalau dari yang terkecil X, kemudian Z, yang paling besar adalah Z ya. Karena disuruh mengurutkan dari yang terbesar, berarti Z, Z, X, maka jawabnya yang C. Oke, kita lanjut nomor 2. Suhu udara di Jepang suatu saat adalah negatif 8 derajat Celcius dan suhu udara di Hong Kong 3 derajat Celcius lebih tinggi dari Jepang. Nah, kita tulis dulu Jepang tadi, J ya, Jepang itu negatif 8 derajat. Kemudian Hong Kong, saya tuliskan dengan H, Hong Kong 3 derajat lebih dari Jepang, berarti Jepang tadi negatif 8 ditambah 3 sehingga negatif 5 derajat. Ini di Hong Kong. Jika suhu udara di Islandia pada saat yang sama adalah 7 derajat lebih rendah dari Jepang. Islandia, saya tuliskan I, 7 derajat lebih rendah, berarti tadi di Jepang negatif 8 karena lebih rendah dikurangi 7 ya, lebih rendah 7 derajat, sehingga di Islandia itu negatif 15 derajat Celcius. Kemudian suhu di Filipina 21 derajat lebih tinggi dari Hong Kong. Jadi Hong Kong untuk Filipina, Hong Kong ditambah 21 derajat. Filipina, Hong Kong tadi negatif 5 ditambah 21 derajat, diperoleh 16 derajat Celcius. Pertanyaannya, selisih suhu udara Islandia dan Filipina antara I dan P, selisihnya berapa? Nah, selisih yang besar dikurangi yang kecil. Filipina dikurangi Islandia, 16 dikurangi negatif 15. Nah, dikurangi negatif berarti bertambah, jadi 31 derajat Celcius, sehingga jawabnya yang A. Next, nomor 3 ya, kompetisi matematika ya. Diketahui jumlah soalnya 40, kriteria penilaian, jawaban benar skor 2, jawaban salah skor negatif 1, tidak dijawab skor 0. Peringkat ditentukan berdasarkan jumlah skor yang diperoleh. Jika skor sama, peringkat ditentukan oleh banyaknya jawaban yang benar. Jadi kalau skornya sama, jawaban benarnya mana yang lebih banyak, itu skor peringkatnya yang lebih tinggi. Jika banyak jawaban benar juga sama ya, maka usianya yang lebih muda lebih tinggi peringkatnya. Baik, kita ingat ketentuan ini. Sekarang perhatikan tabel peserta kompetisi berikut. Ya, Ririn
lahir 2 April 2009, menjawab 32 soal, salah 4 soal. Purwani 4 Februari 2009, tidak dijawab 11 soal, salah 2 soal. Mardi lahir 20 September 2009, tidak dijawab 10 soal, benar 27 soal. Astuti 17 Agustus 2009, benar 28 soal, tidak dijawab 8 soal. Berdasarkan ketentuan pada kompetensi matematika tadi ya, peringkat tertinggi di antara 4 siswa tersebut siapa? Nah, kita harus menghitung dulu skor masing-masing. Sekarang tadi kalau ini menjawab 32 soal, salah 4 soal, berarti yang tidak dijawab T itu tidak dijawab 8 karena 40 soal tadi. Nah, dijawab 32, tidak dijawab 8. Kemudian salah 4. Nah, menjawab 32, salah 4, berarti benarnya 32 kurangi 4, 28. Sekarang Purwani tidak dijawab 11, berarti jawabnya 40 kurangi 11, 29 dijawab. Salah 2, berarti benarnya 29 dikurangi 2, 27. Kemudian Mardi tidak dijawab 10. Kalau tidak dijawab 10, berarti jawabnya 30. Nah, benar 27, berarti salahnya 3, ya, 30. Benar 27, salahnya 3. Kemudian Astuti benar 28 soal, tidak dijawab 8, berarti jawabnya 32 karena 40 kurangi 8. Kemudian benar 28, berarti jawabnya 32 kurangi 28, berarti yang salah 4 soal. Sekarang kita hitung tadi, kalau benar skor 2, salah negatif 1, tidak dijawab 0, enggak mempengaruhi. Oke, sekarang skor Ririn benar 28 kali 2 ya, ditambah 4 salahnya ya, salah 4 soal, kali negatif 1, ini kali 2 56, 4 kali min 1 min 4, sehingga diperoleh skor 52. Purwani skornya benar 27 kali 2 ya, ditambah salahnya 2 kali negatif 1, sehingga 54 dikurangi 2, skornya sama 52. Sekarang Mardi benar 27, nah, 27 kali 2 ya, kemudian salahnya 3 kali negatif 1, berarti 54 kurangi 3, 51. Sedangkan Astuti skornya benar 28 kali 2 ditambah salahnya 4, sehingga 56 dikurangi 4 diperoleh skor 52. Ada 3 siswa skornya sama. Nah, tadi kalau skornya sama, mana jawaban yang benar yang lebih banyak? Sekarang untuk Ririn benar 28, Purwani benarnya cuma 27, berarti tinggi Ririn. Nah, Astuti juga sama dengan Ririn, benarnya sama. Nah, berarti Ririn dengan Astuti sama. Kalau skor sama, banyaknya jawaban benar juga sama, sama-sama 28 benarnya, maka ditentukan oleh usianya, umurnya. Kita lihat antara Ririn dan Astuti, lebih muda mana? Ini lahirnya bulan April, ini Agustus, berarti lebih muda Astuti, berarti peringkat pertamanya paling tinggi adalah Astuti. Jawabnya yang D. Oke, itu analisa. Oke, kita lanjut nomor 4. Amir mengikuti kompetensi matematika tersebut dan memperoleh skor 54. Jadi masih terkait tadi ya, kompetisi matematika, dapat skor 54. Pernyataan pertama, kemungkinan Amir tidak menjawab 10 soal. Nah, apakah bisa memperoleh 54? Kita cek. Kalau dia jawabnya 30 ya, tidak menjawab kan 10, berarti jawabnya 30 karena soalnya 40. Ya, benarnya dari 30 benar 28, salah 2, nanti akan peroleh skor 54. Ini kali 2, 56 dikurangi 2, 54. Nah, bisa, berarti nomor 1
pernyataan 1 benar ya. Sekarang yang pernyataan 2 tidak menjawab 4 soal, berarti menjawabnya 36 soal. Dari 36 soal itu kalau benar 30 berarti salahnya 6. 30 kali 2 60 dikurangi 6 54. Jadi bisa memperoleh 54. Jadi ini kemungkinan juga benar. Kemudian kemungkinan Amir menjawab benar 28 soal. Kalau menjawab benarnya 28, kalau salah 2 ya, 28 kali 2 56 dikurangi salahnya 2, bisa skornya 54. Berarti mungkin juga berarti benar. Sekarang kemungkinan 4, salah 10 soal ya, 10 soal, soalnya 40. Seandainya yang 30 itu benar semua, andai saja 30 itu benar semua ya, yang dijawab 30 benar semua, salahnya 10, itu skornya hanya 50. 30 kali 2 60, salahnya 10, 60 kurang 10 50. Jadi tidak mungkin memperoleh skor 54, sehingga yang mungkin hanya pernyataan 1, 2, 3, jawabnya yang C. Oke, nomor 5 masih terkait dengan kompetisi matematika. Gunardi juga mengikuti kompetisi matematika di atas dan mendapat skor 55. Hanya 2 soal yang tidak ia jawab. Banyak soal yang dijawab salah berapa? Oke, kita yang diketahui dulu jawabannya. Karena tidak dijawab 2 soal, soalnya 40, berarti yang dijawab 38 ya. Kemudian 38 jawaban ini bisa benar, bisa salah, maka benar ditambah salah 38. Banyaknya yang jawaban benar dan jawaban salah 38. Atau bisa ditulis karena nanti ditanyakan soal yang jawaban salah berapa, berarti B sama dengan 38 dikurangi salahnya. Sekarang skornya, menghitung skor, benar kali 2 ditambah salah kali negatif 1. Nah, skornya 55, benarnya tadi 38 dikurangi salahnya kali 2, skornya ditambah S kali negatif 1, negatif 1S. Nah, ini kita kalikan 2 kali 38 76, 2 kali S 2S, sehingga 76 dikurangi 2S dikurangi 1S, 76 dikurangi 3S, sehingga kita pindah ruas, negatif 3S ke ruas kiri jadi 3S, ini 76, ini ke ruas kanan negatif 55, 76 dikurangi 55 diperoleh 21, sehingga banyaknya jawaban salah 21 dibagi 3 diperoleh 7, sehingga jawaban yang benar adalah C. Oke, lanjut nomor 6 ya, perhatikan garis bilangan berikut. Kita perhatikan garis bilangan ini 0. Nah, ini sebagai batas antara positif dan negatif ya. Ke kiri sudah negatif, ke kanan positif, sehingga bilangan A ini karena di sebelah kiri 0 berarti negatif. B juga demikian, negatif, sedangkan C adalah bilangan positif karena di sebelah kanan 0. Nah, sekarang dari urutan ini yang paling kecil A ya. A kurang dari B kurang dari C ya. Paling besar C, ini A dan B sama-sama negatif tapi lebih besar B daripada A. Sekarang pernyataan nomor 1, A dikurang dari pengoperasian bilangan di atas yang bernilai positif, yang ditanyakan yang bernilai positif. Sekarang A dikurangi B. Karena A lebih kecil dari B, kalau A dikurangi B berarti negatif hasilnya. Nah, karena A lebih kecil dari B, dikurangi dengan bilangan lebih besar maka hasilnya negatif. Kemudian A kali B, A kali B negatif kali negatif, hasilnya positif, berarti 2 benar ya, positif. Kemudian A kali B kali C,
A negatif, B negatif, C positif. Nah, negatif kali negatif positif, kemudian positif kali positif positif, sehingga hasilnya positif. Kemudian yang pernyataan 4, B dikurangi A. B dikurangi A sama-sama negatif, tapi B lebih besar dari A, maka kalau dikurangi yang lebih kecil maka hasilnya positif. Positif ditambah C juga positif, maka hasilnya positif, sehingga yang bernilai positif adalah pernyataan 2, 3, dan 4. Jawabnya yang B. Nomor 7, apabila Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei hari Kamis, maka HUT Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus pada tahun yang sama adalah hari titik-titik. Nah, untuk menghitung ini kita hitung berapa hari dari 2 Mei menjadi 17 Agustus itu bertambah berapa hari. Kita perhatikan pada gambar berikut ya. Ini Mei, tanggal 2 Mei, ini Juni, Juli, Agustus, ini tanggal 17 Agustus ya. Oke, 2 Mei sampai Juni. Nah, karena Mei itu 31 hari, maka sampai ini Juni, awal Juni 29 hari ya. Karena 31 kurangi 2, 29. Kemudian bulan Juni itu umurnya 30 hari. Bulan Juli itu 31 hari. Kemudian Agustus sampai tanggal 17 berarti 17 hari. Nah, ini kita jumlahkan. 29 tambah 30 tambah 31 tambah 17 diperoleh 107. Berarti 107 hari. Sekarang 1 minggu kan 7 hari. Jadi setiap 7 hari kelipatan 7 itu harinya sama. Jadi kalau Kamis tambah 7 tambah 7 terus itu harinya Kamis terus, maka ini kita bagi 7, nanti sisa berapa hari? 107 itu kita bagi 7 diperoleh 15, masih sisa 2. Berarti apa? Ya sisanya ini yang kita tambahkan, berarti Kamis ditambah 2 hari sama dengan Sabtu. Berarti tanggal 17 Agustusnya jatuh pada hari Sabtu. Jawabnya yang C. Baik, lanjut nomor 8. Seorang anak merahasiakan 3 bilangan. Dia hanya memberitahu bahwa jumlah dari masing-masing 2 bilangan berturut-turut 2019, 2020, 2021. Jumlah ketiga bilangan tersebut adalah, nah, kita misalkan ketiga bilangan itu misalnya A, B, dan C itu aja. Maka A ditambah B 2019. Kemudian 2 bilangan berikutnya A dengan C dijumlah 2020. Kemudian B dan C dijumlah 2021. Maka ini kalau kita jumlah seluruhnya, ini A-nya 2, B-nya 2, C-nya 2. Nah, ini kalau dijumlah, ini satunya kita kasihkan 2019 jadi 2020 semua. 2020, 2020, 2020. Maka ini 2A tambah 2B tambah 2C sama dengan jumlahnya ini 2020 kali 3, 6060. Nah, kita dengan sifat distributif ini 2 dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan 6060. Nah, yang ditanyakan kan 3 bilangan, jumlah 3 bilangan, berarti A tambah B tambah C 6060 dibagi 2 diperoleh 3030. Jadi jumlah ketiga bilangan tersebut 3030. Jawabnya yang B. Baik, kita lanjutkan nomor 9. Vina menyediakan apel 48 buah, jeruk 60 buah, dan pir 80 buah untuk dibagikan dalam beberapa paket. Setiap paket isinya sama. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, ini diminta pernyataan benar yang nomor berapa. Sekarang pernyataan pertama,
Vina dapat membuat 8 paket dengan isi yang sama tanpa sisa. Apakah semua bisa dibagi 8? 48 dibagi 8 6 bisa. 64 dibagi 8 juga bisa tanpa sisa. 80 dibagi 8 bisa. Berarti pernyataan pertama ini benar ya. Kemudian yang kedua, paling banyak Vina membuat paling banyak 16 paket, berarti FPB-nya. Kita hitung FPB-nya. FPB 48, 64, dan 80 itu adalah 16. Ya, FPB-nya. Temu 16. Berarti benar paling banyak bisa dibuat 16 paket. Sekarang pernyataan 1, 2 sudah benar. Yang ketiga, Vina dapat membuat 12 paket, masih tersisa 4 buah jeruk dan 6 buah pir. Sekarang kalau kita bagi 12, apelnya 48 dibagi 12, 4 tanpa sisa. Oke, bisa. Kemudian 64 dibagi 12, ya, jeruknya 64 dibagi 12 bisa 5, tapi 60 kan sisa 4. 5 kali 12 60, berarti sisa 4. Jeruknya sisa 4. Betul ya. Kemudian pernya 80, kalau dibagi 12 itu 9, masih sisa 8. Di sini nyatakan sisanya 6 buah per, berarti salah, seharusnya 8. Maka yang benar hanya 1 dan 2. Jawabnya yang A. Oke, nomor 10. Edu memiliki flash disk dengan kapasitas 1 GB atau 1024 MB. Isinya ini ya, dalam tabel ini fotonya 250 MB, lagu barat 150 MB, lagu Indonesia 325 MB, dan file tugas 200 MB. Edu ingin menyimpan file video dengan ukuran 300 MB. Untuk itu Edu harus menghapus salah satu file yang sudah ada. Edu hanya ingin menghapus file yang berukuran sekecil-kecilnya. File manakah yang harus dihapus agar dapat menyimpan file video tersebut? Nah, ini kita jumlah dulu. Ini berapa yang sudah isi nih? Kalau kita jumlahkan ternyata 925 MB. Nah, kalau kita tambah dengan video yang berukuran 300 MB, maka membutuhkan ini kapasitas 1225. Padahal flash disknya hanya kapasitasnya 1024 MB. Maka kekurangannya berapa? Kita kurangi dengan 1024, diperoleh 201 MB. Maka harus dikosongkan minimal 201. Kalau 200 ini masih kurang 1, maka minimal 250. Sehingga jawabnya file foto ya yang harus dihapus. Jawabnya yang A. Baik, nomor 11. Sophie memiliki 4 buah kartu yang bertuliskan angka 6, 7, 8, dan 9. Jika dia ingin membentuk pecahan di mana pembilang dan penyebutnya adalah bilangan 2 angka yang dapat disusun dari keempat kartu tersebut, selisih pembilang dan penyebut dari pecahan terkecil yang terbentuk adalah, jadi pembilang dan penyebutnya bilangan 2 digit ya, terdiri dari 2 angka, dari angka ini 6, 7, 8, 9. Pecahan terkecil itu kalau pembilangnya kecil, paling kecil, dan penyebutnya paling besar. Nah, ini 2 digit kalau 2 angka, paling kecil ya 67. Nah, ini sebagai pembilang. Nah, paling besar ya 9-nya sebagai bulan 98. Jadi pecahan yang terkecil adalah 67/98. Nah, ini yang terkecil, ini bilangan yang terbesar. Nah, ini pasti hasilnya terkecil. Nah, maka selisih pembilang penyebut 98 dikurangi 67 diperoleh
31, sehingga jawabnya adalah yang A. Lanjut, Pak Widodo mempunyai 2 laki-laki, 2 anak ya, anak laki-laki dan 2 perempuan. Pak Widodo membagikan kebunnya untuk keempat anak tersebut. Anak laki-laki pertama memperoleh 0,3 bagian, sedangkan anak laki-laki yang kedua memperoleh 1/5 bagian. Kedua anak perempuan masing-masing memperoleh setengah bagian dari anak laki-laki pertama, sedangkan sisanya akan dibangun menjadi panti asuhan. Luas seluruh tanah Pak Widodo 2.500 meter persegi. Maka cermati pernyataan berikut. Nah, nanti pernyataan mana yang benar dan salah. Yang pertama, luas tanah yang diperoleh masing-masing anak perempuan tersebut adalah 15% dari luas tanah milik ayahnya. Ya, kita apakah itu benar? Nah, kemudian nanti yang kedua, selisih tanah kedua anak laki-laki, anak laki-laki pertama kedua adalah 250. Yang ketiga, luas untuk panti asuhan, ya, tanah untuk panti asuhan sama dengan bagian untuk anak perempuan. Pernyataan keempat, tanah untuk masing-masing anak perempuan 300 meter persegi. Baik, kita hitung. Dari pernyataan yang pertama tadi, ya, anak perempuan itu memperoleh 15%, apakah benar? Ya, karena anak pertama laki-laki 0,3, tadi dapat setengahnya, dibagi 2, 0,15 atau 15%. Berarti pernyataan pertama benar. Pernyataan kedua, selisih anak pertama dan kedua. Anak pertama 0,3 bagian, anak kedua 1/5. 1/5 itu kalau desimalnya 0,2 dikurangkan diperoleh 0,1 atau 10%. Ya, 10% dari tanahnya Pak Widodo, 10% kali 2.500, maka sama dengan 250 meter persegi. Benar ya, pernyataan tadi benar. Di 1 benar, 2 benar. Luas panti asuhan, 1 bagian dikurangi bagian anak pertama, bagian anak kedua, ini 2 anak perempuan, ya, sama dengan 1 anak laki-laki yang pertama, maka diperoleh sisa 0,2 atau 20%. Nah, ini sama dengan anak yang kedua bagiannya, yang untuk luas panti asuhan. Tadi pernyataannya sama dengan bagian anak perempuan, jadi pernyataan yang ketiga salah. Yang keempat, luas yang diterima anak perempuan kan 15% tadi. 15% dari 2.500 itu sama dengan 375. Kalau tadi dinyatakan 300, berarti kan salah. Maka yang benar hanya pernyataan 1 dan 2. Berarti jawabnya adalah yang A. Oke, kita lanjutkan. Diketahui A, B, C, dan D adalah 4 bilangan bulat positif. A kurang dari B, kurang dari C, kurang dari D. Pernyataan yang benar adalah nomor sekarang, yang nomor 1 benar atau salah. Kita lihat kedua pecahan ini pembilangnya sama. Kalau pembilangnya sama, tinggal lihat penyebutnya. Kalau penyebutnya semakin besar berarti malah kecil karena pembagi. Nah, sekarang C kurang dari D, berarti kalau dibagi C justru hasilnya lebih besar karena dibagi lebih kecil dari D. Maka jawaban ini salah, pernyataan nomor 1 ya. Harusnya lebih besar yang A per C. Nomor 2 yang sama penyebutnya. Kalau penyebutnya sama, lihat pembilangnya. Pembilang yang besar yang lebih besar, yang kecil lebih kecil. Kita lihat A kurang dari B, berarti A per C kurang dari B per C benar. Ini pernyataan benar ya, karena penyebutnya sama. Sekarang nomor 3, A per C sama dengan B per D. Nah, tidak ya, tidak ada yang bisa membuktikan ini sama ya, ini karena
kurang dari semua, tidak ada yang sama. Berarti ini pernyataan yang salah. Nomor 4, sekarang D dibagi A. Nah, kita lihat D yang paling pembilang, ini paling besar dibagi yang paling kecil. Nah, dibandingkan dengan C ya, yang kurang dari D dibagi B yang lebih dari A. Nah, maka otomatis D dibagi A ini yang besar dibagi yang paling kecil, ya hasilnya lebih besar dari C per B. Maka ini benar. Sehingga pernyataan yang benar nomor 2 dan 4. Sehingga jawabnya yang B. 14. Jika 1 dibagi 3 ditambah 1 per 3 ditambah 1/3 adalah B, dan 1 per 4 dikurangi 1 per 4 dikurangi 1/4 adalah Q, maka nilai Q per P adalah, kita jadikan dulu, kita cari P nya. P sama dengan nomor 14 ya. Kita hitung P nya ya. P sama dengan 1 per 3 ditambah 1. Nah, 3 plus 1/3 ini, nah 3 kali 3 9 ditambah 1 10. Jadi 10/3. Jadi sama dengan 1/10/3. 1/10/3 itu sama dengan 3/10 ya. Dibagi pecahan dibalik. 3/10. 10 kali 3 30 ditambah 3 33/10. Jadi 1/33/10 sama aja 10/33. Sekarang Q-nya 1 dibagi 4 dikurangi 4 dikurangi 1/4 itu 4 kali 4 16 dikurangi 1 15, penyebutnya 4. Jadi 1/15/4. 1/15/4 itu sama aja 4/15 ini. Kemudian ini 15 kali 4 60 dikurangi 4 56, penyebutnya 15. 1/56/15 adalah 15/56. Di soal ditanyakan Q per P, maka kita hitung Q dibagi P sama dengan Q nya 15/56 dibagi 10/33. Jadi dikali dibalik, 15/56 kali 33/10. Nah, 15 dengan 10 sama-sama dibagi 5. Ini dibagi 5 3, 10 bagi 5 2. 3 kali 33 99, 52 kali 2 112. Sehingga jawabnya yang benar adalah yang B. Lanjut nomor 15. Jika P sama dengan 2 pangkat 50, Q pangkat 5, Q adalah 5 pangkat 20, R nya sama dengan 3 pangkat 40, dan S sama dengan 4 pangkat 30. Jika diurutkan dari yang terkecil, ya, kita P dulu. P itu 2 pangkat 50 itu 5 kali 10 ya. 2 pangkat 5 kali 10, 2 pangkat 5 kan 32, jadi 32 pangkat 10. Q 5 pangkat 20 itu sama aja 5 pangkat 2 kali 10. Nah, 20 itu 2 kali 10. 5 pangkat 2 25. Jadi 25 pangkat 10. Sekarang R 3 pangkat 40. 40 itu kita ubah jadi 4 kali 10. 3 pangkat 4 itu 81 pangkatnya 10. S 4 pangkat 30. 30 itu kita ubah 3 kali 10. Nah, 4 pangkat 3 itu 64 pangkat 10. Nah, kita lihat pangkatnya sudah sama semua. Kalau pangkatnya sama semua 10, maka tinggal bandingkan ini bilangan pokoknya. Yang paling kecil, urutan yang paling kecil adalah 25. Ini urutan pertama ya. Setelah 25 urutan kedua 32. Ini yang urutan kecil kedua. Baru ketiganya 64. Yang paling besar urutan 4 81. Jadi urutannya QP
SR ya. GPSR yang C jawabnya. Oke, demikian dulu untuk pembahasan soal PTS kelas 7 bagian 1. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang untuk bagian yang kedua tentang himpunan. Terima kasih atas atensinya. Tetap setia di channel Amermatika bersama MGMP Matematika Kabupaten Klaten. Salam sehat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.